Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oh ya, baik sekali. Oke. Pertama Ibu absen dulu ya. Ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Sehat. Baik, sebentar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu mau kalian berdiri dulu semua. Berdiri. Udah? Oke, sekarang pandangannya fokus ke depan. Kita pelemasan otot-otot dulu ya, agar semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Siap? Siap. Oke, perhatikan. Ikuti ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Satu, bawah siap berdoa. Belum. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Tiga, siap berdoa. Satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari tangan, dua jari kiri ku gabung menjadi, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi ku buat kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi, ku siap berdoa. Oke, perhatikan ya. Teman kita belajar, Bapak Ibu guru, kasih pada mereka, mengajarkan ilmu pada kita. Teman kita belajar, hormati Bapak Ibu guru, terima kasih pada mereka, mengajarkan ilmu pada kita. Oke. Nah, silakan boleh duduk ke kursinya masing-masing. Seperti biasa ya, sebelum memulai pelajaran kita dibuka dengan doa. Silakan ya, Rapi, pimpin doanya. Sebelumnya dalam kitab doa menurut percayaan masing-masing doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani
pagi juga ya anak-anak. Nah sekarang kita cek dulu ya di bawahnya. Coba kalian lihat. Coba kalian lihat seperti biasa di bawah kursinya, di bawah bangkunya ada tidak sampah? Nah buang dulu ke tempat sampah di depan kelas. Silakan buang dulu. Ayo yang udah buang sampahnya silakan segera kembali ke kursinya masing-masing. Oke. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Udah bersih kelasnya? Nah, sekarang lihat cek diri masing-masing. Coba kalian cek, rapi tidak pakaiannya? Yang laki-laki rapi tidak rambutnya? Dibenerin dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Bajunya yang keluar dimasukin dulu. Iya. Jilbabnya? Iya, berapikan dulu. Udah? Oke, siap belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Nah, anak-anak, seperti biasa lagi, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus menyanyikan lagu kebangsaan. Hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seperti biasa, Dirijen, Ibu hari ini menunjuk Nurma. Silahkan Nurma. Oke, silahkan berdiri semua ya. Berdiri semua, nyanyi semua ya lagu kebangsaan kita. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, ada yang tahu kenapa setiap memulai pelajaran kita harus menyanyikan lagu-lagu kebangsaan? Ada yang tahu? Karena untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Tanah air Indonesia. Baik, anak-anak ibu. Sekarang ibu mau tanya. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Iya, siapa yang masih ingat? Ayo, pelajaran kemarin. Iya, perkembangbiakan hewan. Apa lagi? Nah, betul sekali, ide pokok. Ada juga kalimat utama. Nah, itu yang sudah kita pelajari kemarin ya. Untuk pelajaran hari ini, kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 4. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan pada pembelajaran ini. Di antaranya kalian harus mengamati, ada nanti video
Ibu putar di depan, kalian harus mengamati video tersebut. Nanti kalian juga akan ada diskusi sesama teman, satu kelompok. Nanti kalian juga harus presentasi ke depan. Nanti kita ada games, permainan ya. Terus nanti kalian bisa tanya jawab, bisa bersama ibu ya nanti ya. Nanti terakhir baru kita evaluasi. Nah, apa Bu tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya adalah untuk kalian menemukan. Kalian dapat menemukan ide pokok dari sebuah teks bacaan dan kalian dapat menentukan kesimpulan dari sebuah teks bacaan. Nah, selain itu, kalian hari ini juga akan belajar tentang penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu bunyi sila keempat Pancasila? Ayo. Mat? Dalam? Iya, benar apa salah? Benar ya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pintar anak-anak hebat ibu. Nah, jadi kita akan belajar itu ya pada pagi hari ini ya. Udah siap belajarnya? Siap. Oke. Sekarang tugas kalian, sebentar. Kalian tugasnya, ibu punya satu video. Kalian tugasnya mengamati video yang ada di depan. Udah siap? Jangan ribut ya. Diamati dengan seksama. Rasa yang terdiri dari sejumlah pelajar SMK dan juga mahasiswa dan juga pelajar lain malam ini di gedung DPR Senayan pecah menjadi beberapa titik setelah dibubarkan paksa pihak aparat keamanan. Pada gambar yang Anda saksikan ini, sebagian massa yang kecewa terus melempari kendaraan taktis atau rantis polisi yang melintas membelah di Jalan Jenderal Gatot Subroto, baik di jalur tol maupun di jalur bukan tol. Sebagian massa tersebar dan sebagian bahkan telah membubarkan diri. Namun masih banyak juga saudara massa yang lain yang sampai saat ini belum membubarkan diri dari lokasi di sekitar keliling gedung DPR MPR DPD Jakarta. Di gedung parlemen inilah kemudian terjadi pusat unjuk rasa dari sejumlah massa yang sejak siang tadi mulai berdatangan dari massa pelajar SMK yang sesungguhnya jika berusia masih di bawah 18 tahun maka tidak diperbolehkan untuk melakukan unjuk rasa karena ada undang-undang perlindungan anak Undang-Undang 35 tahun 2014 yang melarangnya. Ini adalah situasi di depan gedung DPR, agak sedikit menjorok ke arah barat, ya di depan gedung Manggala Wana Bakti atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di titik sudah di Taman Ria, kawasan Senayan Jakarta, polisi terus memukul mundur, membuatkan massa yang terus berdatangan dan berada di lokasi. Tembakan gas air mata langsung memecah konsentrasi massa saudara yang berkumpul dan sebagian mendengarkan orasi. Di lokasi ini massa bukan hanya dari pelajar dan juga mahasiswa dari sejumlah kampus, namun informasi yang kami dapatkan juga terdiri dari sejumlah elemen masyarakat yang tidak diketahui kemudian asal kedatangannya. Informasi yang kami dapatkan dari sejumlah jurnalis kami yang berada langsung di lapangan yang kemudian menginformasikan langsung kepada saya terkait dengan apa yang kita saksikan pada hari ini. Oke, udah ditonton videonya? Udah. Apa sih yang terjadi dalam video itu? Pelajar mahasiswa diminta bubarkan diri. Membubarkan diri. Kenapa sih bisa terjadi seperti di video itu? Ada nggak yang tahu?
Kenapa? Iya. Kenapa? Ayo, siapa lagi yang punya pendapat? Kenapa bisa terjadi video seperti di video itu? Nah, sekarang kalian lihat di depan. Ada sebuah teks, Ibu tampilkan. Siapa yang membaca ke depan? Nah, silakan kamu ya, baca ke depan ya. Bacanya dengan suara yang nyaring dan intonasi yang jelas. Burung Garuda adalah raja dari segala burung yang juga dikenal sebagai burung sakti, elang Raja Wali. Burung ini melambangkan kekuatan dan gerak dinamis yang digambarkan pada sayap burung yang mengembang, siap terbang ke angkasa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kawannya. Baik sekali ya membacanya. Nah, dari bacaan yang telah dibacakan temannya, kira-kira menurut kalian yang mana yang merupakan ide pokok dari teks tersebut? Burung sakti. Burung sakti, elang Raja Wali. Ada lagi? Apa? Oh, siap terbang ke angkasa. Apa? Burung ini melambangkan kekuatan. Oke. Nah, sekarang kalau kesimpulan dari teks yang ada di depan kalian itu apa? Menurut kalian? Siap terbang. Kenapa? Sayap burung yang mengembang. Itu kesimpulannya. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Apa? Apa? Burung yang dikenal sebagai burung sakti elang Raja Burung yang juga dikenal sebagai burung sakti elang Raja Wali. Wali. Ada lagi? Burung Garuda adalah raja dari segala burung. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, oke. Selanjutnya, sebelum ke tahap selanjutnya ya, kalian duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah kita tentukan. Oke, duduk. Duduk sesuai kelompok yang telah ditentukan. Nah, kalian berkelompok, udah selesai? Udah? Begini susunannya? Oke, maunya begini. Nah, sekarang Ibu informasikan, dalam kelompok ini nanti kalian tugasnya adalah berdiskusi. Berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan ya. Kalian boleh berdiskusi sesama teman satu kelompok. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak bertanya, nanti Ibu lanjutkan ya ke pembagian LKPD ya. Nah, sekarang kalian amati teks yang ada di depan kalian. Ada sebuah teks yang berjudul Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Iya, di situ ada beberapa paragraf. Paragraf yang pertama, sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang seyogyanya terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Ya, Pancasila adalah ruh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Karena itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sebuah urgensi. Mengapa demikian? Pancasila dirumuskan oleh para founding fathers negara Indonesia dengan memerasaripati nilai-nilai luhur yang telah sejak dulu membudaya di Nusantara. Nilai-nilai luhur tersebut telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, bahkan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Kehadirannya membuat bangsa Indonesia utuh,
Oleh karena itu, tanpa dasar negara, bangsa Indonesia tidak memiliki identitas serta arah tujuan yang sama. Sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi. Jadi, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat berupa sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia memahami dan memiliki wawasan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi ada sebuah teks ya, dan ada beberapa paragraf di dalam teks tersebut. Nah, sekarang tugas kalian, Ibu bagikan LKPD-nya berisi teks yang ada di depan kalian. Tugas kalian dalam mengerjakan LKPD ini yaitu kalian harus menemukan ide pokok dalam setiap paragrafnya. Misal paragraf 1 ide pokoknya apa? Tulis di dalam tabel yang udah ada di dalam LKPD. Terus nanti kalian temukan juga kesimpulan. Teks pertama itu kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya. Jadi kalian tulis juga, oh kesimpulan teks 1 itu ini, tulis. Misalkan ditulis di dalam tabel yang udah Ibu tuangkan di dalam LKPD. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Jelas? Oke, berarti boleh Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Oke, silakan siapkan alat tulisnya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Oh iya, namanya jangan lupa ya, nama kelompoknya ditulis. Di sini, Bu. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh ya. Nama kelompoknya boleh ya, ditulis dari sekarang sebelum pengerjaan. Oke, sekarang ini. Nama kelompoknya ditulis. Di sini juga boleh, di dalamnya juga boleh. Ini dulu ya. Oke. Silakan dikerjakan. Ingat, mengerjakannya dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok ya. Oke. Udah semua LKPD-nya? Oh, udah semua ya. Oke, bagus. Sekarang tugasnya simpan dulu LKPD-nya. Disimpan. Sekarang Ibu ada sebuah video. Kalian lihat nanti ke depan ya. Nanti tugasnya ketika nonton video itu, alat tulisnya udah di atas meja belum? Udah. Jadi alat tulisnya disiapkan. Ada hal-hal penting yang di video itu silahkan kalian catat. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu putarkan videonya. Silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama cara menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan. Pertama-tama, yuk kita belajar cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Coba kalian perhatikan teks bacaan berikut. Jika kalian perhatikan, pada teks bacaan tersebut terdapat beberapa paragraf. Dalam setiap paragrafnya terdapat beberapa kalimat. Kalimat-kalimat yang terdapat pada suatu paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan kalimat lainnya dinamakan kalimat pendukung. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Ide pokok adalah ide yang menjadi pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Ide pokok memiliki banyak sekali istilah lain. Nama lain dari ide pokok antara lain gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok,
dan juga pokok pikiran. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk menentukan ide pokok dari sebuah paragraf antara lain, tentunya kalian harus membaca keseluruhan paragraf tersebut. Kemudian kalian cermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Kemudian tentukan kalimat mana yang menurut kalian paling penting dan mewakili isi dari paragraf tersebut. Kalimat penting yang kalian temukan nantinya dinamakan kalimat utama. Jika kalimat utamanya yang kalian peroleh agak panjang, maka kalian perlu meringkasnya menjadi kalimat yang lebih singkat namun jelas isinya. Ingat ya, dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu kalian lakukan untuk membuat kesimpulan dari suatu paragraf antara lain: pertama, kalian harus membaca keseluruhan kalimat yang terdapat pada paragraf tersebut. Kemudian, kalian temukan ide pokoknya. Selanjutnya, temukan juga informasi penting lainnya yang terdapat pada paragraf tersebut. Langkah selanjutnya, gabungkan ide pokok dan informasi penting tersebut. Kemudian, ringkaslah ide pokok dan informasi penting tersebut menjadi satu kalimat yang lebih singkat. Setelah kalian berhasil membuat kesimpulan dari suatu paragraf, tentunya kalian harus pahami ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, kesimpulan yang baik merupakan inti dari bacaan. Yang kedua, kesimpulan tersebut menggunakan kalimat yang baku. Yang ketiga, kalimat tersebut berisi pesan atau informasi. Dan yang terakhir, kalimat tersebut dibuat berdasarkan ide pokok dan informasi pada paragraf. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang cara menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan, coba sekarang kalian kerjakan soal latihan berikut. Pada kesempatan kali ini, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah selesaikan menonton video tentang apa videonya? Iya, pintar, hebat, tentang cara menentukan ide pokok dan menentukan kesimpulan dari suatu teks bacaan. Dari penjelasan video tersebut, ada yang mau bertanya? Udah jelas semuanya? Berarti udah pandai cara menemukan dan menentukan ide pokok dan kesimpulan ya? Oke, baiklah kalau begitu. Selanjutnya, Ibu punya satu permainan tebak gambar ya. Oke, nanti cepet-cepetan ya jawabnya ya. Cepet-cepetan, yang paling cepat itu yang jawab. Oke, sekarang Ibu punya gambar. Belum muncul sih. Udah siap? Oke, ayo lomba cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau jawab? Nah. Burung Garuda. Benar apa salah? Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, betul ya. Jawabannya burung Garuda. Sekarang next. Gambar selanjutnya. Siapa yang mau? Nurma. Apa Nurma? Gambar banteng apa kepala banteng? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Nurma. Hebat. Lanjutkan. Mantara. Siapa yang mau menjawab? Nur Alam. Orang sedang berdiskusi. Benar apa salah? Benar ya, tepuk tangan untuk Nur Alam. Hebat ya.
Selanjutnya, ayo siapa yang mau jawab? Angkat tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangan, angkat tangan. Ya, kamu siapa? Apa gambarnya tentang orang berkelahi, bertengkar? Benar apa salah? Benar, ya, berikan tepuk tangan. Orang sedang bertengkar. Benar ya. Nah, Ibu punya satu video lagi. Sebentar, sebelum nonton video seperti biasa, gak boleh ribut, harus nonton dengan pintar. Bukunya disiapkan, hal-hal penting kalian boleh catat di video ini. Iya, Bu. Oke, perhatikan ya. Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina. Bagus asik membuat kapal-kapalan. Sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-temannya lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silakan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua.
3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara, sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru. Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamat ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Oke, kalian sudah menyaksikan video tentang apa? Pemilihan ketua kelas. Pernah tidak kita mengadakan pemilihan ketua kelas? Tentunya sudah pernah. Setiap ajaran baru, setiap kalian naik kelas, nanti kalian akan memilih ketua kelas yang baru. Ada ketua, ada wakilnya, ada sekretaris. Biasanya kita memilihnya melalui apa? Melalui pakai kertas gitu ya. Berarti kita milihnya melalui musyawarah. Pernah langsung ditunjuk gitu tidak? Tidak kan? Harus kita memilihnya melalui diskusi dan musyawarah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke sesi games ya. Ibu ada permainan namanya saku sila. Di sini terdapat 5 kantong sila dari sila pertama sampai sila terakhir. Jadi tugas kalian pada saat permainan ini adalah di sini ibu punya gambar-gambar penerapan sikap sila-sila dalam Pancasila. Ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sekarang kalian tugasnya memasukkan gambar yang menurut kalian misalkan ada gambar menurut kalian sila ke-1, masukkannya ke dalam kantong sila pertama. Ada gambar sila kedua, misalkan ini sila kedua ini, masukkan dalam kantong sila kedua. Dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Udah siap main? Siap. Oke, sekarang kelompok pertama silakan maju ke depan. Maju. Ada satu orang temannya yang memegang ini. Nah, siapa yang bertugas memegang? Oke, boleh begini. Nah, sip. Sekarang ibu di sini ya. Di sini ya, ibu punya gambarnya, ada banyak gambar. Sekarang kalian pilih. Pilih saja. Masukkan sesuai sila yang tepat menurut kalian. Yuk. Ayo, semangati kawannya. Semangat. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Masukin saja. Oke. Oh iya, oke. Yuk, semangat.
Iya, semangat dong. Ayo sampai selesai, sampai habis gambarnya. Sampai selesai ya. Sampai habis gambarnya. Yuk, sila keempat, sila kelima mana nih gambarnya nih? Ayo. Cari yang berhubungan dengan sila keempat mana? Sila kelima mana? Ayo. Oke, yuk, 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 yuk. Ayo cepat. Ayo, sila keempat. Iya, mana lagi? Ayo. Udah? Oke, yakin sudah? Oh, satu lagi masih tuh. Mana? Oh ya, udah ya. Udah selesai? Oke, ini hasil kelompok satu. Berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Ibu lihat dulu ya. Sebentar, kelompok satu. Hasilnya. Ibu catat dulu. Baik. Sekarang, next, lanjut ya. Silakan maju ke depan, kelompok kedua. Kita ambil lagi. Ada yang megangnya ya. Ayo silakan, yang megang siapa? Yo, yang lain cepat pilih, silakan boleh dimulai. Kasih semangat teman-temannya, yuk. Semangat, 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 semangat. Yuk, semangat, semangat, semangat. Ayo, sesuai silanya ya. Di situ sudah ada tertera silanya. Ayo, 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 ayo. Ayo, mana sila ke-1, mana sila kedua, mana sila ketiga. Agak susah diginiin ya. Oke. Ayo. 2 menit lagi waktunya. Ayo. Mana ya? Sip. Oke. Ayo, yuk, yuk, yuk. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Iya, pinter. Satu, masih ada tersisa tuh? Masih ada tuh? Oke. Udah? 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 Oh ya. Udah? Oke, ini hasil dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu nilai dulu ya kelompok 2-nya. Kelompok 2 hasilnya 2. Wah. Sekarang next kelompok 3, silakan maju. Ada yang tukang pegang ya? Ada yang berperan memegang. Nih, oke. Udah jelas, ini silanya udah ada. Silakan satu orang yang megang. Satu orang aja. Nah, yang lain tolong semuanya. Ya, yang satu mana? Jangan terlalu tinggi, susah dia. Nah. Semangat. 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 Oke. Ya, ayo. Silakan. Dua menit lagi. Ayo. Ayo, mana lagi? Ayo, 2 menit lagi yuk. Yuk, semangat yuk. Semangat.
Oke. Udah? Ayo, yang mana? Udah? Udah selesai? Oke, ini hasil dari kelompok terakhir. Kelompok 3, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu nilai ya hasil permainannya ya. Kelompok 3. Oke, dari permainan ini, setelah Ibu nilai dari kelompok 1 sampai kelompok 3, kalian sudah baik sekali dalam menentukan sikap sila. Ada sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Hanya beberapa saja yang masih keliru, itu pun hanya sedikit. Jadi kalian sudah baik sekali ya dalam menentukan sikap sila sesuai gambar. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Udah jelas semuanya? Jelas ya, baik sekarang. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu bagikan LKPD 2. Nah, LKPD 2, bentar. Nah, LKPD 2 ini, cara mengerjakannya masih sama, berkelompok. Kalian isi LKPD 2-nya, caranya, tulis nama kelompoknya yang pertama ya, jangan sampai lupa. Nah, setelah itu kalian isi LKPD 2-nya, kalian petunjuknya. Yang pertama kalian disuruh mengamati gambar di dalam LKPD ini ada gambar. Terus yang kedua kalian tentukan sikap-sikap terkait penerapan sila keempat saja. Sila keempat dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan gambar. Yang mana sih gambar yang menerapkan sila keempat? Nah, kalian isi ya. Yang ketiga, tentukan apakah sikap dalam kejadian tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan sila keempat. Tuliskan alasanmu. Nah, nanti terakhir baru kita presentasi ke depan, oke? Ada yang mau bertanya tentang LKPD pengerjaannya? Jelas? Oke, silakan kerjakan LKPD 2. Sesuai kelompok ya. Diskusi ya, cara mengerjakannya dengan cara berdiskusi lagi. Silakan. Yang pertama nama dulu ditulis. Tulis nama. Tulis namanya. Ya, itu tuliskan saja, itu gampang ya. Tinggal kalian pilih yang mana yang merupakan sikap sila keempat. Dari gambar 1 sampai gambar 10. Oke, gimana LKPD 2-nya udah selesai, anak-anak? Oke, KPD 2-nya udah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Dari LKPD 1 dan 2 tadi, kalian harus mempresentasikan LKPD 1 dan 2 dengan kelompok kalian. Udah siap? Siap. Oke, kalau udah siap, silakan kelompok pertama maju ke depan. Di sini saja. Maju. Bacakan LKPD 1 dan LKPD 2-nya hasilnya. Jangan sampai kena proyektor. Di sini. Gimana? Di sini. Nah, gini. Nah, sini kena proyektor enggak? Di sini. Nah, jangan sampai kena lah, sakit matanya. Nah, oke. LKPD 1, ini dulu. Ya, yang pandai ya, yang bacaannya bisa dibaca, yuk. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri
dari seperangkat nilai dan norma diimplementasi. Pengamatan nilai-nilai Pancasila dapat bersikap yang diuntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Sari Porti, nilai-nilai harus yang telah sejak dulu membangunkan di Nusantara. Nilai-nilai harus nilai-nilai luhur tersebut telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Oke. Bahkan jauh sebelum Republik Indonesia terdiri. Oke, gimana untuk kelompok 1? Gimana? Menurut kalian bagaimana? Untuk kelompok 1? Udah benar? Udah baik? Oke, sekarang LKPD 2-nya. Silakan. Baca. Nih yang di belakang nih. Nih hasilnya. Nih. Nah, ini kamu baca dari sini. Oke. Gambar nomor berapakah yang sesuai dengan penerapan sikap-sikap sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Ya. 1, nah, 2, 8, 11. Oke, selanjutnya yang A. Kelompok musyawarah untuk menentukan pembagian tugas agama sesuai atau tidak sesuai. Ayo, jawabannya? Iya, lanjut. Yang B. Ini menolak mengikuti permintaan ketua kelas karena ia ingin setuju dengan semua calon yang diajukan sesuai tidak sesuai. Oke, selanjutnya. C. Keluarga Dedi berdiskusi untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara sesuai tidak sesuai. Oke, gimana untuk kelompok 1? Udah baik? Benar tidak jawabannya? Oke, kita berikan tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Silakan ya, duduk ke kursinya masing-masing. Lanjut kelompok 2, silakan ke depan. Ayo, silakan yang bacakan LKPD 1 dulu. LKPD 1 di sini berdirinya. Nah, di sini aja. Nih, di sini. Ya, Nur. LKPD 1 dulu. Hati-hati kena proyektor, Nur. Di sini aja, Nur. Sini. Nah. Ayo. Paragraf 1. Pokok sebagai ideologi Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang seyogyanya terinspirasi dalam diri setiap perangkat Indonesia. Kesimpulan, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi urgensi. Lanjut. Paragraf 2. Ide pokok. Saripati nilai-nilai luhur yang telah sejak dulu membudayakan di Nusantara. Kesimpulan nilai-nilai luhur tersebut telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat bahkan dari sebelum Republik Indonesia berdiri. Oke, kalau untuk LKPD 1-nya bagaimana? Kelompok 2? Udah benar? Oke, selanjutnya LKPD 2. Gambar nomor berapakah yang sesuai dengan penerapan sikap-sikap sila keempat Pancasila dan kehidupan sehari-hari? Nomor 1, 6, 7, 8. Ya, 1, 6, 7, 8, 11. Oke, selanjutnya. Kelompok Komang melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian tugas saat berkemah. Sesuai karena melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian tugas saat berkemah. Iya, bagus sekali. Selanjutnya. Menolak mengikuti pemilihan ketua kelas karena ia tidak setuju dengan semua calon yang diajukan. Jawabannya? Tidak sesuai. Ia tidak setuju dengan semua calon yang diajukan. Iya, benar sekali. Baik. Selanjutnya. Keluarga Dedi berdiskusi untuk menentukan jenis hewan yang akan mereka pelihara sesuai.
karena keluarga Dedi berdiskusi untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara. Ya, gimana? LKPD 2-nya kelompok 2? Menurut kalian bagaimana? Udah benar? Benar. Oke, silakan duduk. Berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah baik sekali ya dalam presentasinya. Jawabannya juga benar, tepat sekali. Sekarang kelompok 3. Terakhir, silakan maju. Ya, jangan sampai kena proyektor sini. Nah, sini. Ya, berempat bah, dua-dua. Yuk. Nah, yuk yang membacakannya. Oke, yang pertama. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang seyogyanya terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Kesimpulan, pengalaman nilai-nilai Pancasila dapat berupa sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Paragraf 2. Ya. Pokok Pancasila dirumuskan oleh para pemimpin negara Indonesia dengan Sari. pada nilai-nilai luhur yang telah Sejak. Oke, selanjutnya. Nilai-nilai luhur tersebut telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat bahkan jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Iya, untuk LKPD bagaimana tanggapannya? LKPD 1 kelompok terakhir? Benar? Oke, benar. Silakan untuk LKPD 2-nya. Ada yang mau nanya? Tidak, udah jelas. Silakan. Gambar yang sesuai dengan penetapan Ya, gambar nomor berapa? keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. 1, 6, 7. Bagaimana? 1, 6, 7, 8, 11 sudah benar? Oke, benar. Silakan selanjutnya. Bacalah beberapa kejadian dan apakah sikap ada dalam kejadian tersebut sesuai Iya. atau tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tulislah alasanmu. Kelompok koma melakukan musyawarah untuk melakukan pembagian tugas saat berkembang Iya, sesuai tidak sesuai. sesuai. Iya, selanjutnya. Menolak mengikuti pemilihan ketua karena ia tidak setuju dengan semua calon yang diajukan. Alasannya? Alasan Iya. keluarga BTD berdiskusi untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara sesuai tidak sesuai. Nah, bagaimana tanggapannya kelompok terakhir? Udah benar ya. Silakan tepuk tangan yang meriah dong untuk kelompok terakhir. Silakan ya, boleh duduk ke kursinya masing-masing. Oke. Nah, dari hasil presentasi kawan-kawanmu, nah boleh simpan dulu di sana. Hasil presentasi yang telah kalian lakukan. Nah, Ibu luruskan beberapa hal ya. Yang pertama, kalau yang gambar udah benar semua. Kalian udah bisa memilih yang mana penerapan sikap sila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu dengan benar. Sudah benar kalian memilihnya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Kelompok Komang melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian tugas saat berkemah. Sesuai apa tidak sesuai? Sesuai. Alasannya karena dia melakukan musyawarah. Berarti dia telah menerapkan sila keempat Pancasila. Nah, yang B, Jonas menolak mengikuti pemilihan ketua kelas karena ia tidak setuju dengan semua calon yang diajukan. Sesuai apa tidak sesuai? Tidak sesuai
karena Jonas tidak mau mengikuti pemilihan, tidak sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila. Yang terakhir, keluarga Dedi berdiskusi untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara. Sesuai apa tidak sesuai? Sesuai, karena mereka berdiskusi sebelum memilih hewan yang dipelihara. Artinya mereka telah menerapkan penerapan sila-sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Udah jelas? Oke, baik, anak hebat. Selanjutnya, Ibu punya video. Silakan dilihat, ditonton. Informasi penting silakan dicatat. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan ditonton. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena dia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng adalah lambang dari Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kelompok. Sebagai lambang sila keempat Pancasila, banteng punya arti sendiri, kids. Ya, setiap sila yang ada pada Pancasila punya gambar yang melambangkan isi dan maksud dari masing-masing sila. Kira-kira apa hubungan bunyi sila keempat ini dengan hewan banteng ya? Sekarang kita cari tahu penjelasan mengenai makna lambang banteng dalam sila keempat Pancasila yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Makna lambang banteng pada sila keempat Pancasila. Banteng atau kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng juga suka berkumpul dan jiwa sosial yang tinggi. Ia jadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Hal ini juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan bisa mewujudkan cita-citanya. Karena itu, nggak heran kalau banteng menjadi pilihan yang tepat untuk melambangkan sila keempat Pancasila. Makna sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat dalam Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Makna dalam sila ini adalah kita sebagai warga Indonesia punya hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama, nggak ada yang membedakan. Meski punya hak masing-masing, kita juga perlu memperhatikan kepentingan bersama dan nggak boleh egoistis. Kita nggak boleh mengambil keputusan sendiri. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, 1. Selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 2. Enggak memaksakan kehendak atau pendapat saat bermusyawarah. 3. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Selalu mengutamakan kepentingan bersama, baik itu untuk sesama masyarakat, bangsa, atau negara. 5. Ikut menyampaikan pendapat kalau sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Nah guys, itulah makna sila kelima Pancasila dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini ya videonya. Jangan lupa like, komen. Nah, kalian tadi sudah menonton video tentang penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau nanya enggak tentang video itu? Ada? Tidak ada. Udah jelas videonya? Sekarang ibu yang nanya. Jadi lambang sila keempat itu apa tadi yang di dalam video? Kepala banteng. Apalagi bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin. Iya, hebat kalian ya.
Udah benar lambangnya dan bunyi sila keempat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari penerapan sila keempat itu apa yang ada dalam video? Kita harus selalu bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu. Jangan bertengkar ya. Jadi, untuk menerapkan sila keempat tersebut, jadi kita harus selalu melakukan diskusi, musyawarah. Tidak boleh mengambil keputusan sebelah pihak. Tidak boleh egois, tidak menerima keputusan rapat. Itu tidak menggambarkan sila keempat Pancasila. Makanya dalam kehidupan sehari-hari penerapan sila keempat itu sangatlah penting ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak. Oke, nah gimana nih? Ada yang ngantuk kah? Mau nggak sekarang kita ice breaking? Oke, siap ya. Yang ceria ya ice breakingnya. Oke, sudah ice breaking. Sudah semangat lagi kan? Sudah semangat? Semangat. Oke, gimana kalau Ibu bilang selamat pagi anak-anak? Alhamdulillah. Pagi, semangat, semangat, semangat. Nah, anak-anak Ibu, kita sudah banyak melalui berbagai kegiatan hari ini. Ada yang berdiskusi, ada yang mengamati gambar, video, kita main games, kalian presentasi ke depan. Nah, dari beberapa kegiatan yang telah kita lakukan, bagian mana yang paling kalian senangi? Main game. Apalagi? Nonton video. Ya, berdiskusi. Oke, baik. Langsung presentasi. Oke, itu adalah beberapa kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran ini? Senang? Bersemangat? Oke, baiklah. Nah, sekarang Ibu punya soal evaluasi. Kalian terakhir kerjakan soal evaluasi ya. Satu orang, satu soal evaluasinya. Soal evaluasinya terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Nanti kalian pilih seperti biasa. Pilih jawaban yang paling benar menurut kalian A, B, C, atau D ya. Coba kalian tulis dulu namanya. Mengerjakannya secara sendiri-sendiri ya, individu ya. Nama dulu baru dikerjakan soalnya. Oh iya, kan 4. Benar. Jalan. Ada yang mau ditanyakan tentang soal evaluasi? Udah jelas? Jelas, oke. Silakan dikerjakan. Gimana anak-anak? Udah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Udah. Kalau udah, boleh kalian kumpulkan ke depan ya.
Kumpulkan di depan. Ya. Oke. Sudah semua? Ngumpulkannya udah semua? Udah. Oke, Ibu nilai ya. Anak-anak, dari beberapa yang udah Ibu lihat pekerjaannya, hasil pekerjaan kalian di soal evaluasi ini sudah rata-rata bagus. Keliru pun paling ada 1-2 nomor. Berarti kalian sudah berhasil mengikuti pelajaran pada hari ini. Tepuk tangan. Oke. Baik, untuk selanjutnya, untuk besok, kalian di rumah cari dulu ya di buku. Kalian pelajari dulu di buku untuk pelajaran kita besok. Di buku itu tema 1, subtema 2, nanti pembelajaran 5 ya untuk besok ya. Kalian pelajari. Boleh di buku, boleh kalian cari di YouTube atau Google dulu ya. Besok baru kita belajar bersama Ibu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran hari ini sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan, udah jelas? Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas artinya pelajaran kita cukup sampai di sini. Pelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Dulu bukunya. Jangan ada yang ketinggalan ya. Pensilnya, pulpennya, alat tulisnya. Penggaris. Oh iya, LKPD-nya boleh disimpan di depan. Oke. Sudah. LKPD-nya simpan di depan ya. Kita kan setelah selesai pelajaran pada pagi hari ini. Jadi, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang dapat menyimpulkannya? Ide pokok. Apa lagi? Kesimpulan dalam teks. Apa lagi? Keterangan sila keempat. Penerapan sila keempat. Iya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Berarti sudah selesai ya pembelajaran kita ya. Tadi membukanya dengan berdoa. Silakan kalian tutup lagi pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Rapi ya, pimpin doa ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat, selamat pulang, Bu. Oke, awas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Salim dulu ya. Langsung pulang ke rumah ya. Jangan singgah-singgah lagi ke rumah kawannya. Saya